Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Novel Fajar Sunaranto. Di sini kita menghadapi satu soal one way manova. The investigation attempt to investigate the effectiveness of mind map towards the learner's writing performance and self-efficiency at higher education. The 45 participants were recruited and divided into two groups: experiment class or mind map and control class non-mind map. The study belonged to a pre-post quasi experiment using factorial design. The data were analyzed using MANOVA test. The research question of the study is, does mind map give effect to the learner's writing performance and self-efficiency? The objective of the investigation were to measure the effectiveness of mind map towards the learner's writing performance and self-efficiency at higher education. The score is as follows. Jadi kita ada kasus di sini di mana kita diminta untuk bukan minta, sebenarnya penelitian ini mencari efektivitas dari penggunaan mind map dalam writing performance dan juga self efficiency. Dan terdapat 45 partisipan dan ada terbagi menjadi dua kelas, yaitu ada kelas yang menggunakan mind map dan kelas yang tidak menggunakan mind map. Untuk kelas yang menggunakan mind map itu diberi nama experiment class, dan juga yang mind map itu control class. Baik, langsung ke bawah. Untuk instruction-nya, formulate the search objective. Untuk search objective kita sudah tahu, itu untuk melihat efektivitas dari penggunaan mind map pada performance, pada writing performance dan juga self efficiency. Nomor 2, determine the variables of the study. Jadi untuk variabel yang ada di soal ini ada dua. Yang pertama adalah mind map class dan juga non-mind map class. Oh, no. Ini adalah bagian grup. Sorry. Untuk variabelnya itu ada writing performance dan juga self efficiency. Jadi ada dua variabel. Untuk hipotesis dari penelitian ini, menurut kami, untuk efektivitas untuk penggunaan mind map itu lebih signifikan daripada kelas yang tidak menggunakan mind map. Seperti itu. Oke, untuk kemudian adalah melakukan tes asumsi one way MANOVA, yaitu normality, linearity, homogeneity of variance, dan geometric homogeneity of variance. Untuk tahap ini akan dilanjutkan ke bagian SPSS. Oke, pada aplikasi SPSS, tahap pertama adalah kita pergi ke variable view. Di sini kita masukkan data-datanya. Yang pertama ada groups, yaitu untuk tempat kelas tadi yang ada dua kelas, yang non mind map dan juga non mind map. Jadi kita masukkan groups. Kemudian tadi ada dua jenis mata pelajaran. Yang pertama adalah writing dan pada bagian ini disingkat jadi WP. Dan ini jadi self efficiency, jadi SA. Pada bagian groups itu pada bagian label dikosongkan, tapi pada bagian value itu diisi. Seperti yang tadi ada dua kelas yang akan kita masukkan ke dalam value. Yang value pertama adalah kelas mind map. Dan yang kedua adalah non mind map class. Nah, seperti ini. Sudah, tekan OK. Untuk bagian measure itu kita ubah ke nominal. Baik. Pada bagian WP dan juga SE itu pada bagian label itu kita taruh nama full, itu writing kedua adalah self
efisiensi. Ya, benar. Harus cek lagi. Performance efisiensi. Sorry guys. Ya, seperti ini. Ya, pada bagian operating performance untuk measure-nya diubah menjadi scale, dan juga untuk self efficiency diubah jadi scale juga. Sejauh ini kurang lebih datanya akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita pergi ke data view. Pada bagian data view, kita masukkan data yang ada di soal tadi. Ya, untuk mempermudah kita copy dulu ke dalam Excel, kemudian kita copy lagi ke aplikasi SPSS-nya. Seperti itu. Oke, kurang lebih akan seperti ini hasilnya. Ada 45 partisipan. Oke, setelah itu kita akan mencari linearitas dari data ini, dari variabel. Bagaimana cara kita mencari linearitas dari variabel? Nah, linearitas yang dicari di sini adalah dari setiap variabel, yaitu ada dari variabel operating performance dan juga variabel self efficiency. Caranya bagaimana? Pertama kita pergi ke data, kemudian kita pilih split file. Split file di sini adalah tujuan untuk membagi variabel supaya bisa kita cari linearitasnya untuk per variabel. Setelah kita muncul box seperti ini, kita pilih bagian compare groups, lalu kita masukkan groups ke dalam group base. Setelah itu kita tekan OK, maka secara otomatis akan muncul output seperti ini, dan akan ada pemberitahuan split file layered by groups. Jadi secara otomatis variabel ini sudah terbagi, tidak menyatu, dan setelah itu baru kita bisa mencari linearitasnya. Dan bagaimana cara kita mencari linearitasnya dari setiap variabel? Caranya adalah kita pergi ke graphs, kemudian legacy dialogs, scatter dot, lalu kita pilih simple scatter, lalu define. Nah, nanti akan muncul box seperti ini. Pada bagian y-axis itu kita masukkan rating performance. Caranya adalah dengan kita pencet lalu kita tekan panah ini. Kemudian sama untuk y-axis kita self efficiency. Nah, setelah seperti ini untuk groups itu tidak usah apa-apakan, kita langsung tekan OK saja. Dan secara otomatis data akan muncul seperti ini. Ini adalah data dari linearitas yang kita akan bahas nanti. Nah, setelah kita berhasil mencari linearitas dari data ini, kita akan mencari normalitas. Bagaimana cara kita mencari normalitas? Tapi sebelum kita mencari normalitas, kita harus mengembalikan setting dari variabel seperti awal, yaitu menjadi satu, karena waktu kita mencari linearitas, data ini variabelnya terpisah. Untuk mencari normalitas, maka kita harus menyatukan kembali kedua variabel ini. Caranya bagaimana? Kita kembali ke data, split file, lalu kita pilih analyze all case. Maka otomatis untuk pada bagian group base akan tertutup secara otomatis. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini secara otomatis semua variabel kedua variabel ini akan menjadi satu kembali. Dan kita bisa melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu normalitas. Nah, bagaimana cara kita mencari normalitas? Caranya kita pergi ke analyze, setelah itu descriptive statistic, kemudian kita pencet explore. Nah, pada bagian ini untuk groups itu kita masukkan ke dalam factor list. Untuk operating performance itu kita masukkan pada dependent list, dan juga self efficiency. Setelah itu kita pencet option plots, ya. Kita pada masuk bagian plots dan akan muncul kotak seperti ini, box.
Untuk bagian faktor level together itu diganti ke dependent together, dan untuk term and leaf itu kita centang, dan normality plot with test itu kita centang. Dan itu kita klik continue dan kita klik OK. Maka datanya akan muncul seperti ini. Dan ini adalah data dari normalitasnya. Dan untuk yang terakhir, itu adalah mencari homogenitas. Untuk bagian homogenitas itu akan sekalian tergabung dengan one way manovanya. Sekalian jadi satu sama one way manovanya. Bagaimana caranya untuk menemukan homogenitas tersebut sekaligus dengan one way manovanya? Itu dengan cara kita pergi ke analyze. Setelah itu kita pergi ke general linear model. Kemudian kita pilih multivate. Nanti akan muncul kotak seperti ini. Pada bagian groups, kita masukkan seperti tadi, kita masukkan ke fixed factor. Operating performance, kita masukkan ke dalam dependent variables. Self efficiency, kita masukkan ke dalam dependent variables. Setelah itu, kita pergi ke option. Sini. Pada bagian ini, kita centang descriptive statistic, estimate of effect size, dan juga homogeneity test. Lalu kita tekan continue. Kemudian kita pencet lagi pada bagian EMEANS yang ini. Nah, pada bagian ini kita masukkan groups ke dalam display MEANS. Kemudian kita centang pada bagian compare main effects. Lalu klik continue. Nah, setelah itu maka akan kita tekan OK. Dan datanya akan muncul seperti ini. Dan ini adalah data yang kita cari. Ini adalah bagian dari data dari homogenitas, dan untuk one way manovanya adalah dari multivariate test dan juga test of between subject effect. Nah, untuk penjelasan dari data-data ini, cara membacanya akan dilanjutkan oleh teman saya, Denny Pratama Putra.